warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini Ana berada di Al Victor, tepatnya di Cibinong, Jalan Mandor Oking. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Giting, kemana aja ini? Udah berapa lama nggak ketemu kita? 10 tahun kita nggak ketemu. Aduh. Iya, dari zaman terakhir kapan kita ya? Dari zaman terakhir masih kita main weddingan. Wedding ya. Wedding, fotografer. Saya jadi video ini, pegang handicap ya, video ya. Handicam, termasuk beliau ini sutradara juga. Gitu seperti itu. Nah, kita kaget dapat kabar dari Ubay. Ting bahwa Haji Ingkus sekarang main tour travel. Iya betul. Lagi santai nih Bang Haji nih? Lagi santai, kebetulan alhamdulillah kedatangan Bang Giting luar biasa ya. Kita udah hampir 10 tahun ya jumpa ya. 10 tahun? Ya, di dasar di travel ini ya kembali lagi kita ketemu ya. Alhamdulillah masih kita bisa dipertemukan Bang Haji ya. Alhamdulillah. Benar-benar. Bang Haji, Giting mau tanya-nanya. Mau ada waktunya nggak nih Bang Haji nih? Aduh, emang kita lagi santai ya. Karena kenapa? Sekarang kan lagi musim haji ya. Terus sendiri itu terkala musim haji, emang kita ada suatu nilainya libur dulu di umroh 3 bulan, mungkin Muharram ya, mungkin Agustus lah baru mulai lagi kita keaktifan dalam suatu nilainya dari umroh. Sekarang kita lagi menyiapkan suatu nilainya buat jemaah umroh di awal Muharram itu. Sekarang hajian. Oh, gitu. Hajian semua travel umroh libur. Oke Bang Haji. Iya, libur. Giting penasaran nih Bang Haji. Didirikannya tahun berapa sih Bang Haji? Biar Giting tahu juga kan udah lama kita nggak ketemu ini. Iya. Baik Bang Giting. Awal saya sih nggak ngerti di umroh itu sendiri Bang Giting ya. Bang Giting tahu kan background saya ya. Saya tuh hampir 25 tahun kerja di perhotelan. Hotelan ya. Saya terakhir itu di Indonesia khususnya ya, itu kerja di Jakarta, yaitu di Sanabila Jakarta. Musik saya perhotelan ya. Mungkin saya dari tahun 92 lah udah mulai istilahnya kerja di hotel ya, sampai saya pernah di Dubai juga. Ya, alhamdulillah lah, ada dasar itu ya. Saya tahun 2012 itu mulai memasuki kota suci Mekah yang enggak saya istilahnya ya terkejut. Kok saya tiba-tiba bisa ya Mekah, sampai di Mekah gitu. Dari dasarnya apa? Kerja dulu di hotel, pindah saya ke Mekah. Itu saya kerja di hotel Safa Orchid Pak. Ya, ada namanya di situ Tower jam-jam tuh ya, yang menjadi suatu ikonnya kota suci Mekah itu ya, yang ada jam, tower itu ya. Nah, di sampingnya itu berdiri Hotel Mega juga, nah itu Safa Tower ya. Safa Tower itu termasuk bintang 5 ya. Dari mana sih saya bisa kerja di Mekah itu? Aduh, luar biasa Bang Giting. Perjalanan luar biasa. Tatkala mungkin kita hijrah dalam suatu nilainya nggak ngerti agama, banyak sekali cerita, banyak suka duka, banyak kawalan dari saya. Istilahnya pertama kali menginjakan di Mekah itu yang mungkin hidayah dari Allah ya. Saya nggak paham itu ya. 2012 tiba-tiba saya berhaji Bang Giting tanpa uang sama sekali. Ya mungkin Allah udah suatu nilainya jalannya dari Allah. Awalan saya ketemu dengan salah satu istilahnya owner Safa Tower One itu ya, Safa Royal itu ya. Itu saya kerja di Sangrila Jakarta 2012. Jakarta ya, tahun 2012. Apa yang membuat Bang Haji ini mendirikan perusahaan Al Victor ini swajib? Ya, mungkin ini Pak ya, saya mungkin ada pengalaman selama saya kurun waktu dari 12 sampai 2016 ya, menyiapkan buat kepentingan para travel. Bukan travel Indonesia aja. Saya dulu itu di Mekah, khususnya di hotel ya. Di samping saya kerja, saya pun membantu namanya sarika-sarika ataupun mosasa. Mosasa itu apa? Sarika pun itu perusahaan-perusahaan di Saudi yang bergerak dalam suatu nilainya bidang travel umroh. Mosasa itu istilahnya perusahaan Bang Giting. Seperti halnya di kita PT. Tapi khusus untuk mengembangkan atau memfasilitasi travel-travel yang ada seantero dunia ini, termasuk Indonesia. Nah, disitulah saya istilahnya sedikit mengenal umroh. Banyak belajar dari situ. Banyak belajar dari kawan-kawan orang-orang Saudi yang mereka benar-benar istilahnya memfasilitasi travel-travel sedunia itu ya. Itu kan kebetulan waktu saya di sana itu tatkala ada travel-travel umroh daripada istilahnya lumpur Melayu.
Rumpun Melayu itu yaitu dari termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, maupun istilahnya Indonesia. Nah, karena faktor bahasa itulah mungkin teman-teman Saudi ingin saya membantu mereka dalam administrasi mereka semua begitu begitu awalnya. Dari situlah kira-kira berapa lama di sana Bang Haji dulu? Saya mungkin mengenal daripada umroh sendiri itu awalnya mungkin kurun waktu saya 6 bulan dari tahun 2012 itu saya fokus dalam suatu nilainya bidang market dalam perhotelan. Khususnya saya memarket suatu nilainya bintang 5 dulu Safa, penting ya. Jadi saya udah mengenal pada travel itu ya. Makanya dari situ saya mengembangkan suatu nilainya keilmuan saya untuk daripada perjalanan ibadah umroh itu penting dari situ ya. Dari awalnya itu ya. Makanya kaget juga nih kita nih, Bang. Haji Ubay ngebilang sekarang main seperti itu. Jadi gini Bang Haji, kita semakin penasaran, kita semakin tahu. Kan kalau dia travel tentang umroh haji banyak yang bermasalah nih Bang Haji. Untuk kayak si Amir juga tuh bermasalah nggak ntar nih? Soalnya kan ya Bang Haji tau lah, nggak perlu kita jelasin banyak berangkat haji nggak jadi berangkat sih Bang Haji. Sementara orang kan mau ibadah kan gitu Bang Haji. Bisa nggak Bang Haji diceritakan sedikit tentang umroh dan haji seperti apa sih kalau di Al-Fiktur itu? Gitu Bang Haji. Begini, kita kan berbicara travel umroh itu bukan perusahaan yang bergerak dalam satu nilainya bisnis Bang Haji. Siapapun travel umroh yang ingin istilahnya membantu para jamaah umroh harus punya legalitas, yaitu dari Kemenag. Oh gitu. Nggak sembarangan Pak. Ya, kita membantu pemerintah Indonesia untuk lapisan masyarakat Indonesia. Makanya sebelum kita terjun untuk mengembangkan suatu nilainya membantu para jamaah umroh itu, ya kita minta izin dulu sama siapa? Ya pemerintah. Ya. Kemenag. Ya. Alhamdulillah pemirsa di rumah semuanya. Pokoknya di Al-Fiktur ini kita ada izinnya. Harus. Ya, kita minta izin sama Kemenag. Kemenag pun memberikan suatu izin itu nggak sembarangan, Pak. Dilihat bobot bibitnya. Ini orang kapasitasnya bisa nggak membantu para jamaah umroh sesuai dengan keilmuannya. Itu di dasar itu mungkin ya saya sekolah dulu tuh dari sekolah perhotelan Pak. Ya penting ya itu ya. Ane sendiri belajar di travel sendiri itu emang dari dasar dari sekolah. Saya perhotelan dengan travel ya sekolah dari umur dulu SMP aja tuh. SMP udah. Iya SMP saya lulus saya belajar perhotelan di situ ya. Travel juga saya belajar makanya saya terjun kerja di perhotelan. Nah kebetulan pas saya di Mekah ya banyak sekali travel yang berkomunikasi dengan saya. Pas itu saya berkeinginan juga istilahnya ingin seperti mereka membantu para jamaah sesuai dengan keilmuan saya Bang Titi. Benar. Iya. Tadi saya jelaskan ya 2016 itu saya istilahnya memberanikan diri untuk pensiun dari hotel, ingin mengembangkan sebuah istilahnya membantu daripada masyarakat. Awalnya seperti itu. Apalagi saya melihat itu ya waktu saya di Mekah aja Bang Giting ya banyak sekali travel yang bermasalah. Ya kasihan para jamaah itu. Kasihan orang mau ibadah Bang. Contohnya kemarin itu ya bus travel. Tahun berapa waktu saya di sana itu? Ya karena polanya mereka yang salah, programnya mereka yang salah, harganya mereka salah. Bahkan istilahnya first travel itu kalau yang saya nggak salah itu di angka 16 juta Bang Titik. Umroh 16 juta, mau seperti apa? Ya, justru itu Pak. Kenapa pemerintah Indonesia memberikan suatu nilainya PPEU berdasarkan legalitas dari pemerintah buat mereka yang punya suatu pengumumannya. Nah kita juga dites sama pemerintah itu. Pemerintah nggak sembarangan memberikan suatu legalitas PPEU. Benar. Dilihat dulu. Ya, kita udah berapa lama nih berjalan suatu dunia travel. Di awal bukan travel umroh ya, tapi di travel biasa. Travel wisata. Misalkan di daerah lokal kita, Tur Bali dan sebagainya. Nah itu namanya BPW ya. BPW kita udah berjalan 2 tahun. Ya 2 tahun kita belajar mengenai istilahnya travel, baru kita pengajuan sama pemerintah untuk izin daripada umroh. Nah, dari situlah pemerintah menilai kita bisa enggaknya untuk mendirikan sebuah istilahnya PPU itu yang berbasis legalitas dari pemerintah. Alhamdulillah Alfi sendiri itu belum lama sih dari tahun 2000 kemarin ya saya itu
setelah corona. Setelah corona, Alhamdulillah, saya minta izin sama pemerintah, boleh nggak saya nih, itu ya, minta izin untuk mendirikan suatu travel umroh, itu ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah mereka istilahnya memberikan izin terhadap suatu nilainya. Saya peserta istilahnya PT Atmosfer ini, pentingnya. Mereka datang ke sini. Alhamdulillah. Iya, infeksi semuanya dia ke kantornya lah. Terus saya juga pengalamannya dilihat juga mereka, kata mereka oke, dikasih sama mereka itu. Alhamdulillah. Intinya nggak sembarangan nih Bang Haji ya. Iya. Nggak sembarangan. Makanya penyelenggara umroh itu dituntut untuk suatu nilainya membantu para jamaah yang ingin berangkat ke tanah suci. Makanya kalau pemerintah, kalau masyarakat, lapisan masyarakat ngerti dalam sebuah istilahnya yang dia peraturan dari pemerintah itu, insya Allah sih nggak ketemu istilahnya tempat-tempat yang nggak amanah. Yang amanah itu kan yang saya katakan itu Pak, pertama kita harus beri izin, minta izin dulu sama pemerintah. Kedua, bisa nggak dia bikin paket, bukannya sebatas kita ambil paspor dari jamaah, ngumpulin dari jamaah sendiri, giliran istilahnya mau eksekusi dan sebagainya, mereka nggak ngerti. Ini yang menjadi suatu nilainya benar salah daripada suatu nilai travel Bang Titi. Kita ilmunya terus banyak di travel itu, nggak sembarangan Bang Titinya. Kalau kita istilahnya ingin mendirikan suatu perusahaan PPU ataupun istilahnya membantu dalam travel yang terpenting apa niatnya? Niatnya wajib. Niatnya ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Karena kenapa? Yang saya katakan itu travel umroh itu bukan perusahaan-perusahaan seperti biasa yang jadi suatu nilainya apa sih, keuntungan-keuntungan dan sebagainya. Nah ini harus dijelaskan sama jamaah itu. Kita membantu sebabnya apa kita? Ya lillah. Ya dikasih lebih sama jamaah, alhamdulillah. Nggak dikasih pun istilahnya yang nggak apa-apa. Kita ingin pada dari Allah, bicara suatu margin, bicara suatu nilainya besar dunia, ya kita dikasih sama Allah. Ya kita pun perusahaan di sini, hak kita pun sama, nggak apa-apa. Asal kita bilang sama jamaah, Bu, boleh nggak saya minta lebih? Saya bilang, saya kan punya staf, saya kan punya kantor, air pajak dan sebagainya, terus ninggalin istri, gitu ya. Boleh nggak Bu? Boleh. Kata siapa? Pemerintah. Kan Islam juga kan ada, ya hak amilin yang membantu dalam perjuangan Islam itu boleh juga. Begitu dan perlu, cuma jangan terlalu blow up tinggi, apalagi berbicara suatu nilainya tidak amanah. Ya pentingnya seperti itulah yang saya kedapatkan. Kembali kita niat awal, karena luar biasa di umroh ini. Ya, karena berbicara ibadah ya Bang Haji. Ngeri di umroh itu, berkaitan dengan uang besar. 30 juta sekarang, 35 juta uang jamaah satu orang. Dikali 10 udah berapa duit yang kita pegang? 350 juta. Ya, banyak satu nilainya cobaan. Kadang dari bisa dan sebagainya. Ini uang banyak amat. Satu bos aja menghitung berkumpul uang itu 1,5 miliar. Dalam 45 jamaah. 45 jamaah. Iya, 1,5 M. Ya, makanya saya ingin depankan suatu nilainya ini edukasi terhadap lapisan masyarakat, terhadap travel yang kita niatkan di karena Allah. Kita benar-benar istilahnya mengedepankan suatu nilainya ibadah. Ibarat kayak gini Bang Giting, ya 70% kita niatkan Allah, 30% boleh itu urusan dunia, boleh halal ya di Islam juga. Kita kesana kesini, kita ke Jakarta pakai bensin, ke bandara pakai bensin. Kita ke Mekah mau jamaah ninggalin istri. Benar banget. Seperti itu Bang Haji. Bang Haji, ngomong-ngomong, tadi kita kan sebelum kesini nih, lantai 2 ini, kita lapar, beli mie ayam. Dia langsung begini, Bang mau kemana? Alfik Tour. Dia bilang kan begitu. Dia kan bosnya kawan kita. Betul. Nah, dia ngomong begini, Ji. Emang benar di sini kalau pergi haji 2-3 hari bisa berangkat umroh mungkin ya? Umroh gitu Bang Haji dibilang gitu tuh yang bawa tuh Mang Nana katanya sih. Gimana sih Bang Haji? Bisa dijelasin nggak Bang Haji? Bisa jelasin. Biar pemirsa tahu semua nih Bang Haji. Gini Bang gitu. Umroh sendiri itu emang kita memfasilitasi buat kepentingan-kepentingan yang ingin niat kita nasuci ya. Dari dasar apa kita berani? Atas dasar yang bilang itu. Dari pemerintah bisa dikasih izin. Ibarat kita dikasih apa sih SIM ya, kita kendaraan dikasih SIM sama supir suruh narik tuh, bawa tuh orang Indonesia ke tanah suci, ibarat seperti itu. Ibarat seperti itu Bang Giting ya. Jadi intinya
dalam umroh sendiri itu masyarakat, lapisan masyarakat pun harus paham ya. Bahkan pemerintah sendiri itu ada namanya 5 pasti itu Bang Giti ya. Kalau kita mau umroh itu, kita mau data umroh nih misalkan, Bang Giti misalkan punya uang nih misalkan, ya dari mana jual tanah, kadang jamaah kasihan, ada yang nampung, istilahnya setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, bahkan istilah sampai hingga dia nabung ya, 30 juta, 35 juta dan sebagainya Bang Giti. Nah, sebenarnya tinggal browsing aja, tinggal banyak tanya aja, misalkan di ini juga udah dilihatkan sama pemerintah itu kalau mau umroh ini loh kriteria-kriterianya, ada 5 pasti Bang Giti yang diberikan oleh pemerintah itu. Yang terpenting satu, pasti travelnya itu berizin Bang Giti. Utama banget tuh Bang Haji. Utama, nggak usah susah Bang Giti. Bang Giti punya uang, datang misalkan ke salah satu travel, datang ke situ, tinggal tanya aja itunya nama travelnya apa, tanya punya izinnya. Kalau istilahnya mau pasti lagi izinnya, tinggal gampang sekarang di Play Store tuh ada di handphone, tinggal buka istilahnya kita ada namanya Umroh Cerdas. Misalkan PT Akmal Shopiko nih, Bang Giti. Tinggal klik aja tuh di aplikasi tadi, aplikasi Umroh Cerdas PT Akmal Shopiko, klik enter, ada di situ tertera begitu. Tertera apa enggak Bang Haji? Ada. Banyak yang terjadi kan mungkin seperti itu Bang Haji. Iya. Oh ini ada izinnya. Ada izinnya, jelas Nomornya Haji ya. 106 tahun 2022. Kebetulan Apik sendiri dikasih izin sama pemerintah itu yaitu di bulan Juni tahun 2022 gitu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi masyarakat tinggal lihat aja tuh, bener kan dia berizin. Kalau nggak berizin jangan dulu, harus pemerintah. Bisa bahaya lagi. Bisa bahaya. Lagi kesian. Iya betul. Seperti itu Bang Giti. Yang kedua, tanya lagi tuh. Pasti enggak istilahnya jadwalnya. Jadwalnya ya. Jadwalnya. Soalnya banyak yang terjadi. Ya, paling banyak yang jeleknya gitu Bang Haji ya. Betul. Oh seperti itu. Dia jadi belum punya jadwal berarti. Ih Bang Giti, siapa bilang gampang travel itu susah? Pernah orang nanya, Pak Haji mau bikin brosur aja susah banget. Ya saya harus punya uang bikin brosur juga, saya bilang. Minimal saya harus punya 120 juta tuh minimal. Buat satu brosur. Misalkan saya nih mau bikin brosur di tanggal 8 Agustus. Nah saya harus punya uang. Saya cita-cita misalkan bicara sama kawan-kawan di Alpi sendiri, yuk kita bikin program lah, 1 bus aja. Karena kenapa? Ya dari keuangan saya. Keuangannya benar banget. Iya, ya. Buat apa itu? Kita cari tiket dulu. Oh berarti Alpi Theater, Alpi Tour ini beli tiket dulu gitu? Iya Pak, sebelum bikin brosur, sebelum kita publikasi terhadap masyarakat, ya kita punya tiket dulu. Ini yang harus istilah dilakukan oleh travel. Tapi banyak travel begitu dia udah ini nggak jadi begitu Ji. Itu yang nggak boleh. Makanya pemerintah itu menganjurkan seperti itu. Pasti jadwalnya. Jadwalnya tanggal 8, nggak boleh ngegeser. Tuh, alhamdulillah. Yang datang sini jadi dapat ilmu kan begitu. Iya begitu. Buat pemirsa semua jadi seperti itu. Untuk Alpi Tour, alhamdulillah udah terpercaya dan betul. Ini kan yang dikatakan amanah. Amanah benar-benar Bang Haji. Amanah bukan berarti istilahnya bawa jamaah dari tanah suci, dari Indonesia ke tanah suci pulang lagi. Bukan seperti itu Bang. Semuanya harus disiapkan. Benar-benar Bang Haji. Amanah dalam programnya, amanah dalam ongkosnya, amanah dalam tiketnya, amanah dalam hotelnya, amanah semuanya. Apa yang kita katakan itu benar-benar amanah. Yang saya bilang itu tadi. Harus berizin, pasti tuh. Itu pemerintah tuh, pasti izinnya. Pasti jadwalnya ditanya tuh masyarakat harus sama travel. Tanggal berapa, Pak, untuk daftarnya? Dia bilang tanggal 8 Agustus. Ya, boleh nggak saya minta benar? Boleh. Jadwalnya kan gini Bang Giti. Yang saya katakan itu, saya misalkan cita-cita ingin bikin program di bulan Agustus tanggal 8 Agustus. Saya kumpulkan tuh kawan-kawan. Orang-orang Alpik di sini, yuk kita bikin program di bulan Agustus. Ya, kira-kira 1 bus aja dulu dah saya bilang. Karena saya lihat daripada modal daripada kita sendiri untuk beli tiket. Benar. Tiket itu berapa duit sih harganya? Ya, harganya relatif. Yang paling tertinggi itu ada di Garuda. Di Garuda ya? Iya, Garuda itu bisa 15.800.000. Udah pulang pergi. PP ya? Tidak. Nanti saya jelaskan tuh.
penerbangan terbaik itu Jeddah apa Madinah. Yang mahal itu dari ke Madinah dulu traiknya, Jakarta Madinah, pulang Jeddah Jakarta, itu yang termahal. Jeddah aja dari Jakarta ke Jeddah, pulang dari Jeddah ke Jakarta itu ada yang paling tinggi itu adalah Garuda di angka 15.800.000. Yang kedua itu Saudi Airlines, itu yang langsung. Dua maskapai penerbangan itu bang, yang langsung direct ke tanah suci itu namanya pesawat karir, reguler dia, ada jadwalnya. Ada namanya pesawat charter lagi tuh, di luar pada pesawat karir tadi. Apa sekarang itu ada lagi tren sekarang kayak Lion Air. Lion Air paling harga di 14.200.000 ya. 14 juta, kadang-kadang 13.800, ada di Batik. Batik masih tinggi ya Batik. Bagus Batik itu. Batik hampir sama dengan Garuda untuk harganya. Saya lebih memilih istilahnya yang benar-benar terjangkau oleh lapisan masyarakat maupun saya. Paling saya nyaman pakai Saudi Airlines. Saudi Airlines ya. Saudi Airlines. Berapa harganya berapa sih Saudi Airlines itu? Paling tinggi itu kisaran 14.800.000. Garuda dengan Saudi Airlines itu udah selisih 1 juta tuh tiketnya aja. 1 juta ya. Misalkan saya cita-cita satu bus itu tanggal 8 itu yang satu bus. Nah ada namanya kita tiket grup tuh kalau di travel umroh itu. Ya kita tergantung programnya. Cita-cita kita ingin program 9 hari misalkan, kan itu ada program 9 hari, 12 hari sampai 15 hari ya. Misalkan kita mau program 9 hari begitu ya. Nah kita ada namanya maskapai penerbangan itu memberikan suatu nilainya harga khusus grup. Ada khusus tuh? Ada, tiket itu dibagi beberapa tiket Pak ya. Ada FIT sendiri itu yaitu yang mendepankan suatu online booking ya, personal travel individual biasanya itu FIT. Jadi Bang Giting kalau FIT itu harganya pun beda dengan tiket grup. FIT kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Tapi kita langsung kepada suatu nilainya online. FIT itu gampang tuh, dalam sekilas saja kita dalam 5 menit, 15 menit FIT kita bisa ambil tiket itu. Asal iya, 15 menit Bang Giting. Ya, lama ada ya tuh. Iya, kalau FIT itu Bang Giting misalnya mau ke Mekah tapi bertiga aja, nggak ikut dengan rombongan travel misalkan bisa. FIT ngambil tuh, jangan banyak travel lokal. Nah, itu ya booking.com. Harganya tinggal lihat di situ. Itu yang yang kedua Bang Giting ya. Nah, kita siapkan tuh ada namanya tiket grup itu, kita jauh-jauh hari itu harus memberikan suatu nilainya down payment. Kita wajib deposit banget. Ya kalau kebiasaan saya itu di Saudi Airlines ambil misalkan 45 seat, berapa duit sih satu seatnya itu, satu tiketnya itu untuk DP itu yaitu di 3.700.000 dikali 45, berarti harus ada kita sekitar 138 juta. Kita harus cari uang, harus ada untuk itu. Iya, kita langsung tuh ke Saudi Airlines ya, dengan berdasarkan legalitas juga, kita nggak sembarangan juga Bang Giting. Ambil suatu nilainya tiket itu, kita pun harus punya IATA, International Association of Agent ya. Alhamdulillah Alpik sendiri udah IATA, jadi bukan hanya sebatas travel lokal Indonesia aja, tapi udah internasional. IATA saya IATAkan perizinannya itu sampai istilahnya kita bisa pengajuan untuk visa provider juga. Kalau IATA itu ya seperti alhamdulillah karena kedekatan saya dengan Mosasa, teman-teman di Saudi, saya dengan mudah bekerja sama dengan mereka itu. Syaratnya apa? Nah tadi IATA itu. Jadi travel agentnya harus internasional. Bukan lokal aja di Indonesia, harus internasional. Legalitasnya apa? IATA, International Association Travel Agent. Basecampnya di mana? Singapura. Basecampnya ya. Iya, makanya saya mengajukan tuh ke orang Mosasa bikin suatu kerjasama antara travel kita dengan istilahnya perusahaan Saudi dengan travel Saudi. Jadilah sebuah istilahnya kerjasama MOU di situ ya buat provider visa. Alhamdulillah kita udah provider visa. Jadi yang pertama tadi itu kita harus travelnya berizin. Kalau masyarakat sebelum mau daftar, kalau kita mau selamat ya itu kan kita mau selamat ketemu travel yang benar-benar amanah. Nah itu yang saya bilang itu, diklik aja di sistem, ini berizin nggak? Ada izin, boleh. Tanya lagi sekarang ada izin programnya.
Yang tak bilang itu tiketnya, udah punya belum dia? Benar-benar banget. Kalau udah punya, ya alhamdulillah tinggal ditanya aja, ada nggak Pak tiketnya? Saya pengen lihat, boleh. Kita perlihatkan tanggal segini, jam segini dan sebagainya, udah ada. Seperti itu. Yang ketiga, hotelnya harus pasti. Itu maksud saya tuh. Yang utama hotel. Yang utama, hotelnya harus pasti. Kita. Jadi sebelum Jawa hari itu kita udah mulai itu negosiasi dengan beberapa hotel yang kita istilahnya benar-benar kita ambil dari mulai paket nanti itu. Benar-benar banget. Ada nggak tanggal 8 Pak nih? Kebetulan alhamdulillah saya di hotel sendiri itu di Mekah Madinah itu kita punya suatu nilainya organisasi perkumpulan orang-orang perhotelan. Jadi saya ada grup sana itu. Dari situlah mengaji ya. Iya, jadi saya ngambil hotel itu langsung ke hotel-hotel ya Madinah maupun Mekah. Itu ya, jadi nggak kepada wholesaler ataupun perantara benar-benar dan sebagainya. Kenapa? Namanya kita harus amanah memberikan suatu nilainya terhadap orang lain. Kita harus pikir-pikir nih, bukan uang kita, uang jemaah. Jemaah benar. Bener nggak? Oh, oke, Bang Haji. Sebaik-baiknya paket itu yang berapa hari nih Bang Haji nih? Dan seberapa lama nih Bang Haji? Biar pemirsa semua tahu nih, kan gitu. Oke Bang Haji. Ya, alhamdulillah sih Bang Giti. Saya sendiri itu emang memberikan suatu kapal umroh ini ya semata-mata beredukasi kepada masyarakat yang benar-benar istilahnya belum paham lapisan masyarakat kecil ya. Paket umroh, program umroh dan sebagainya sampai ada umroh mereka pun nggak paham ya. Jadi travel umroh sendiri itu untuk paket tergantung daripada travel sendiri ya bikin program Bang ya. Ada namanya paket 9 hari, terus ada paket 12 hari, paket 15 hari. Itu tinggal tergantung ya relatif daripada kebutuhan daripada jamaah. Kebetulan saya pun kalau buat paket itu paling juga paket 9 hari maupun 12 hari. Ya perbedaannya ya paket itu hanya sebatas daripada kita tinggal ya di Mekah dengan Madinah hotel terutama. Seperti contohnya paket 9 hari itu berapa lama sih kita tinggal di Mekah? Ada namanya di sistem hotel itu room night. Jadi room night itu kita 1 malam, berarti 1 hari. Ya 1 hari itu seperti apa sih? Kalau kita istilahnya tinggal di hotel itu. Nah, Mekah sendiri itu maupun Madinah hotel di sana itu menerapkan sistem check-in itu yaitu pukul 4 sore. Paling cepat itu. Paling cepat ya Bang Haji. Ya kita nggak bisa tuh datang ke hotel itu pukul 9 pagi karena nunggu check-outnya mereka jam 12, jam 1, jam 2 harus sudah meninggalkan hotel. Ini kita berbicara suatu nilainya naik ya. Oh sudah. Anda sudah ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Abdullah, ada mana sana? So, ada isbu anak mungkin izin Mekah insyaallah takriban mungkin bagi yaumin yani ada buku apa inda sub lajim yani al halas ersel hagi jamaana kam yani kulu yani ada mungkin nia salah lah inda lajim yani inda malum subur je kita Abdullah ada pin napar apik min ada Mekah inda kalam tu ada min masyhur ana inda pi mawjud grup inda kali min dua ya tidak. Insyaallah takriban anak mungkin iji bagi yaumin buku mungkin insyaallah mungkin insyaallah ya. Asenada les anak Suaya Tahir. Asenada anak ya Abdullah. Ini maklum Muharram bagi kam sahar. Dahin sahar haj. Yani Muharram bagi saharin di kita. Bagi seharian dan lebih kati syukur. Bukro ada roh MC, pen ada roh jadi malam. Ada nafar katir jamaah, ada pi ustaz, Minhina Abdullah malam, dua ibu anak iji suatu iji pada suatu suaya mungkin kalam ya kita ada jamaah katir Minhina, anak lagi roh malam di kita Abdullah katir, anak lagi jabat ada awal ada Muharram. Dikit kita program, di kita katir syukur, di kita bagaimana MC kita. Insyaallah kita suka ke WhatsApp Abdullah harga ya grup yani dulu yani takriban ini nana sawi kita. Syukran masalah. Kita lagi yani kalam sama-sama dulu nafar hagi alpik yani Umar yani ada pi main ada suhud ada tani katir ya. Ini kali dua. Oke.
ini jabat koi sudah bila min hadi jamaah. Syukran. Salam. Baik, terima kasih. Baik, sudah. Akhir. Syukran. Salam. Ini saya kan lagi ngurusin hajian itu. Oh, hajian. Iya. Berarti telepon langsung dari sana Bang Haji? Iya, dari sana ya. Kemarin kan hajian ada yang mau backpackeran, ya tapi bukan haji kota pemerintah. Oh. Ada namanya khusus ya, ada yang haji bisa aja Saskia, ada bisa roda dan sebagainya. Banyak lah istilahnya kalau ingin kita berhaji yang cepat gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada yang seminggu bisa langsung berangkat Bang Haji? Ya Allah, kemarin tuh saya dari mana tuh? Dari Bandung. Saya juga tahu teman dari mana. Pak Haji, saya mau haji Pak Haji bisa langsung berangkat. Pak Ibu, saya bilang mau ikut paket apa backpacker? Saya bilang, Pak Haji, saya backpacker boleh nggak saya minta pisah sama tiket? Ya nggak apa-apa, saya bilang. Bisa juga Bang Haji ya? Bisa, saya kasih pisah namanya pisah ziarah. Dalam satu tahun itu bisa ziarah Saskia ya. Itu kan paling berapa sih, 300 dan sebagainya. Tapi mereka harus pulang ke sana dan beli tasre juga. Tasre izin haji itu harus, ya harus, nggak apa-apa. Asal kita bertasre dan sebagainya. Alhamdulillah sih kemarin kita keberangkatan ya kita bantu mereka ingin berhaji dengan bisa tersebut. Ya. Mantap Bang Haji. Insya Allah lah tahun depan ya kita mulai dari sekarang kita bantu masyarakat ingin berhaji langsung. Iya. Murah kok harganya. Benar Bang Haji. Pokoknya nanti kita paling kontak Bang Haji. Ngomong-ngomong yang tadi itu persyaratannya kira-kira bisa dijelasin lagi Bang Haji. Soalnya udah nanya aja ya Anto. Maaf kepotong berusaha. Ini pakai 9 hari ya. Yang saya kan pakai 9 hari. Jadi 9 itu gini Pak. 9 hari itu total daripada perjalanan kita dari mulai kita berangkat dari bandara sampai kita pulang lagi ke bandara itu namanya program. Berapa lamanya? Bukan berarti kita tinggal di tanah suci itu 9 hari. Pakai 9 hari itu kayak seperti ini Pak. Ya kita bisa 3 hari 3 malam di Madinah, 4 malam di Madinah. Berarti totalnya itu 7 malam. Ya berangkat 1 malam, pulang 1 malam, berapa? Berarti 9 hari. Itu dikatakan program 9 hari. Begitu yang 12 hari, sama 12 hari juga. Ya 12 hari kita bisa 5 hari Madinah, bisa 5 hari di Mekah. Berarti totalnya 10. Pulang pergi kita 1 hari ya berarti totalnya 12 hari. Itu pun istilahnya harganya tuh variatif, berbeda-beda. Tinggal tergantung daripada hotelnya yang fasilitasnya Bang Haji ya. Fasilitas dengan tiketnya, dengan island, dengan pesawat itu harus bedakan. Ini buat jemaah. Ya. Jadi jemaah kalau ingin istilahnya niat umroh, ingin suatu nilainya beli paket pada travel, ya dilihat dulu programnya berapa lama, terus hotelnya apa nih? Itu utama banget. Utama, ada paket bintang 5, beda lagi harganya. Ada paket bintang 4, beda lagi harganya. Ada paket bintang 3, beda lagi harganya. Apalagi paket bintang 3 nih. Paling dekat itu ke Haram khususnya ya. Kalau di Madinah mah semuanya hampir sama. Enak di Madinah mah hotel-hotelnya, Bang. Ya, kalau di hotel sendiri itu ya kalau di Madinah semuanya enak ya, karena mereka itu dekat-dekat. Kalau Madinah ya kadang-kadang bintang 3 lebih dekat daripada bintang 5. Tapi kita harus benar-benar menguasain medannya, apa dikatakan hotel-hotel di Mekah. Kalau travel udah menguasain hotel-hotel di Mekah top. Jadi nggak kesulitan. Saya alhamdulillah dari dasar itu mungkin saya punya pengalaman lama. Terus saya orang hotel juga. Iya, makanya bikin Alfiktur ini kan gitu. Saya tuh Bang, kalau booking hotel itu langsung tinggal email doang tuh. Jadi barang itu saya tanya tuh, saya bilang kan apalagi di Safa, di Safa Royal Orchid ya, maupun Tower One itu bintang 5. Saya tinggal tanya aja tanggal 8 kosong nggak antum, saya bilang itu. Bener kan? Soib semua dari mulai GM, owner, ya sampai istilahnya divisi-divisi yang lain-lainnya. Alhamdulillah untuk hotel ya kalau 9 hari seperti itu ya, jadi 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah, pulang pergi 1 hari. Begitupun katakan satu program itu ditentukan bagaimana kita istilahnya kalau bahasa kita mah trip ya, nyewa bus. Benar Bang Haji. Nyewa bus ada namanya kita program perjalanan. Kalau 9 hari
Kalau kita udah bicara ke Muasasa, misalkan saya lapor ke Muasasa, ya gula, gitu misalnya itu bahasa Arab, bahwa saya biasa sama kawan-kawan di sana. Kali kita jabat agak prepare lagi jamaah anak, jadi ada Komsatrip, dia tahu. Kalau kita udah bilang Komsatrip itu dia siapkan, yaitu programnya itu 2 kali umroh, itu 5 trip. 5 trip aja ya. Itu bos, itu menentukan juga antara 5 trip dengan 6 trip menentukan harganya. Itu kan, kalau 2 trip berapa harganya, 5 trip berapa, seperti itu. Kalau untuk istilahnya program perjalanan itu sama aja, mau 12 hari, mau 9 hari, mau 15 hari, kita sama aja. Tinggal tergantung berapa program yang kita istilahnya minta kepada perusahaan bus itu. Ada namanya perusahaan bus. Masa saya itu ada busnya di situ, ada visanya, seperti itu bang. Kalau 5 trip itu seperti apa sih? Berbicara suatu nilainya 5 trip, ini saya share suatu keilmuan buat siapapun ya, mau travel maupun istilahnya para jemaah. 5 trip ya, berarti kita itu udah tahu tuh kalau 5 trip, tanya aja ke travel. Kalau pagi ini mau umroh, Pak berapa trip sih programnya, tanya seperti itu. Seperti itu Bang Haji ya. Tanya aja, kalau dia nggak ngerti berarti emang belum familiar di suatu nilainya program. 5 trip. 5 trip itu seperti apa? Berarti kalau 5 trip itu kita di 2 kali umroh. Pertama, misalkan kita dari Jeddah nih, kita turun di Jeddah misalkan. Ya landing Bandara Jeddah. Kita ini mau ke Mekah dulu boleh, mau ke Madinah dulu boleh. Tinggal tergantung daripada misalnya travel, tinggal tergantung daripada kita lihat daripada jam penerbangannya. Nah ini pun istilahnya benar-benar travel profesional menentukan sebuah program. Misalkan kita landing di Madinah di pukul 1 malam misalkan. Kalau SP rata-rata kebanyakan jam 1 malam tuh. Nah kita mau ke Madinah apa ke Mekah? Kalau kita ke Madinah itu berarti ada kurun waktu sekitar berapa lama tuh? 5 jam. Paling cepat pasti itu jalan. Ya, sampai sana misalkan dari sini jam 1 ada namanya kita bagasi. Nanti saya jelaskan banyak di ilmu travel perusahaan nanti saya jelaskan. Apa itu handling? Kita harus menguasai beberapa komponen di umroh itu. Ya, ada namanya LE, Lane Arrangement. Jadi ada namanya posting Saudi, ada namanya posting Indonesia. Nah, saya sering berbagi. Dari kejenan, kadang minta saya juga, saya kasih ke teman-teman semuanya sampai ke akar-akarnya. Umroh itu berapa sih, misalkan dari 35 juta, dari 25 juta dan sebagainya itu berapa duit, saya bongkar semua sama kawan-kawan yang mau. Dari mulai tiket berapa, hotel berapa, visa berapa, handling berapa, manasik berapa, jabat-jabat lain sebagainya. Nanti saya jelaskan apa itu namanya umroh quotation. Ada, nanti saya bongkar itu semua. Oke, pemirsa di rumah, nanti episode ke depan kita akan bongkar semua tentang itu harus haji bersama Abang Ade Haji Gus, supaya masyarakat tidak tertipu. Kan kasihan Bang. Kalau kita jelaskan secara aktual, harga tiket, harga hotel, harga visa dan sebagainya, insya Allah travel pun amanah maupun istilahnya jamaah pun paham. Berbicara suatu nilainya faedah, margin ataupun istilahnya ujroh, kalau kata bahasa travel itu relatif. Urusan kita dengan Allah yang kita paksakan suatu ujroh itu harus melambung dan sebagainya. Karena kenapa? Masyarakatnya ngerti banget, kasihan. Dia suruh 35 juta, iya. Suruh 25 juta, iya. Suruh 16 juta, iya. Kalau dia nggak paham. Makanya saya bikin paham masyarakat itu bagus. Supaya kenapa? Supaya tidak ketemu travel-travel yang benar-benar tidak amanah. Banyak contoh kan Bang, dari first travel kemarin tuh Nela tuh dan sebagainya lah. Kasihan jamaah sampai ke bandara nggak terbang, bahkan sampai Mekah pun mereka sampai Madinah belum ada hotel. Banyak kan begitu, banyak suka duka, kasihan mereka. Ya, yang udah katakan itu paket 9 hari itu 5 trip itu saya jelaskan lagi. Ini kan ya dari bandara hotel itu 1 trip. 1 trip. Ya, itu narik tuh bos. Itu ada kosnya berarti kita 1 trip. Terus besok tuh mau di Mekah maupun di Madinah kita mengadakan suatu program ziarah luar. Kalau ke Madinah kita ke Kuba dulu, ya. Kalau yang lain-lain pasar korma dan sebagainya ya, itu kan itu 2 trip. Nah besoknya kita mau ke Mekah.
Ya, pakai lagi sama kita habis itu, kita panggil, tar, sawak gitu ya, sawak ke supir, bahasa sana. Kita sebelum kita bikin program itu, 2 minggu sebelum keberangkatan itu, kita apply visa, kita bikin suatu namanya paket info. Paket info itu apa sih? Detailnya itu kita email ke Mas Sasa yang beli kita visa. Kita ganti visa kerjasama dengan dia, kita bikin paket info. Semuanya itu, tanggal segini, jam segini landing, itu namanya paket info. Hotelnya ini jam segini check out, jam segini tanggal segini kita program ziarah keluar terus ke Mekah, itu namanya paket info. Harus diberikan sama Mas Sasa ataupun perusahaan bus sebelum kita datang. 2 minggu sebelum keberangkatan harus kita, biar apa? Biar dia persiapkan busnya itu sesuai dengan agenda kita. Jadi kita tinggal nanya aja sama mereka. Indah alas jabat, prepare lagi ada program alas, dia bilang. Baik, ada bukro, indah mau forget segera, gitu kan. Bukro, seakan minta lajim dawamin airport. Saya bilang, itu dari sini udah nelfon saya tuh. Bahkan mereka ngasih tuh nomor telepon supirnya dari Mas Sasa. Nanti agar kami sawak tasel indah alatul alaya, dia bilang. Ya udah, saya telepon, saya komunikasi dengan supirnya ataupun saya berikan sama mutawibnya. Ini Pak Mutawib, ini nomor telepon supirnya. Nah, itu pembicara trip ya, karena menentukan bus itu lah buat program jamaah itu. Yang bicara itu 5 trip ya. Yang tadi kan trip pertama itu dari bandara ke hotel 1, besok istilahnya ziarah 2. Nah, dari hotel check out tuh menuju Mekah misalkan. Ya, menuju Mekah. Nah, kita berhenti tuh di Mikot, di Ali. Berarti 1 kali umroh dong. Iya. Itu. Berarti itu yang ketiga ya. Kita nyampe ke Mekah. Ya, mau ke Mekah kita lusanya setelah umroh dia istirahat, lusanya lagi kita bikin program perjalanan lagi. Berarti 4. Sekalian kita ngambil umroh kedua, Mikot. Ya Jirona ke sana, ada tempat mikot juga di sana, ada beberapa tempat mikot di Mekah itu ya. Tapi programnya mereka tujuannya itu yaitu Jirona untuk daripada istilahnya tasnya dari pemerintah itu. Karena mereka pun perusahaan Saudi itu nggak sembarangan bang, nggak asal mereka narik, mereka pun bertasnya sesuai dengan istilahnya surat izinnya itu. Tanggal sini ke sini, harus ke sini, harus dirumuskan sama pemerintah Saudi itu. Tidak sembarangan begitu. Harus istilahnya bertasreh. Benar-benar jelas. Iya, izin lah gitu ya. Nah, ini kan 4 tuh ya, sampai tadi program. Kelima kapan nanti kita check out? Selesai kita program selama kita Mekah dan Mina itu. Terakhir yaitu hotel ke airport. Itu namanya 5 trip. Kadang-kadang ini ya ini pengetahuan aja. Dasar yang kecil kita tuh harus menguasai dalam hal itu juga. Itu ya. Kita boleh 6 trip. Boleh 6 trip dari Mas Sasa itu. Kemana lagi? Berarti 3 kali umroh tuh kalau 6 trip. Boleh lagi kita istilahnya ziarah ke lain daripada program. Berarti bisnya bukan pakai bus itu tuh. Beda lagi. Beda, bus luar kita kontekan dengan kawan-kawan. Antum mau nggak ke sana? Misalkan ke Jabal Magnet. Di luar daripada program. Berangkat Jabal Magnet. Program daripada bisa. Seperti itu Bang Itin. Itulah namanya program daripada 9 hari. Begitu pun hotel yang saya katakan itu. Alhamdulillah nih Bang Haji, Iting jadi paham nih. Ya insya Allah sih pelan-pelan ya. Apalagi Bang Iting yang senang itu karena kita mau pas anggaran daripada umroh itu luar biasa. Itu ya. Pokoknya bodoh, senang banget hari ini. Ana dapat ilmu nih. Kalau belajar harus berapa duit? Luarnya kan begitu. Tapi dengan kita silaturahmi ke abang dapat ilmu, wah benar-benar asik dah. Saya gini Bang Iting, ya, kita ini bukan bergerak dalam satu nilainya perusahaan bisnis kalau itu bukan menjual produk, bukan menjual macam-macam dan sebagainya, tapi apa? Menjual kepercayaan. Itu yang mahal ya Bang Haji ya. Hospitality industry dalam ilmu perhotelan. Dibilang jasa kita, apa yang dijual kita kepercayaan, amanah dan sebagainya. Ini yang harus kita jual sama mereka. Fasilitas mereka yang beli. Ya maaf dengan hotel
dengan maskapai, bukan dengan saya, karena saya nggak punya pesawat, saya nggak punya hotel, saya nggak punya jual apa namanya, istilahnya kepercayaan aja Bang Iti. Makanya insya Allah sih kalau kita mengadakan sudah mengedepankan suatu nilainya ibadah, niat karena Allah, ya insya Allah ada barokah. Oke Bang Haji, harapannya seperti apa nih untuk jamaah-jamaah ini semua Bang Haji, khususnya di negara kita Indonesia ini, apa sih Bang Haji harapannya? Ya harapan saya pribadi khususnya pada para penyelenggara umroh, ya pergunakanlah, manfaatkanlah istilahnya yang diwariskan daripada pemerintah itu ya, legalitas seperti itu ya, amanah Ya. bikin suatu nilainya, jamaah itu ibadah yang nyaman ya, tidak terkendala dan sebagainya. Jangan berbohong dengan jamaah dengan suatu nilainya minim dan sebagainya. Ini begitu, hati-hati juga ya, karena di umroh sendiri itu kalau kita mengikuti peraturan pemerintah itu luar biasa. Bahkan pemerintah memberikan suatu amandemen undang-undangan untuk umroh, ongkos umroh itu diberikan sama pemerintah. Haji aja ada undang-undangnya, pada tahun kemarin 25.500.000, betul nggak? Benar. Ya, di umroh pun ada. Bintang 3 itu menurut hitung-hitungan pemerintah yang baik buat travel, otomatis baik buat jamaah dong. Itu di angka 26 juta, itu bintang 3. Bintang 3. Iya, mengeluarkan suatu peraturan pemerintah juga. Karena kenapa? Apalagi yang saya lihat itu sekarang travel itu banyak beraneka ragam. Supaya kenapa? Dia menarik simpatisan daripada umroh, padahal bukan itu. Bukan itu, Bang. Yang terpenting itu travel umroh itu dipercaya oleh masyarakat. Tanpa kita undang pun dia punya niat sendiri, datang sendiri. Alhamdulillah, karena modal kepercayaan itu dari Bang. Modal kepercayaan, jangan pernah dipaksakan jamaah umroh itu. Saya juga istilahnya berharap sama travel umroh penyelenggara itu, yuklah kita bareng-bareng ya. Karena kasihan masyarakat kita yang sampai istilahnya datang ke mana? Ke tanah suci itu hotelnya nggak ada, banyak datang ke bandara apa tiketnya nggak ada. Kenapa? Saya walau alam, apakah mungkin istilahnya mereka kurangnya pengetahuan dalam menjalankan travel umroh ini, walau alam ya. Begitupun istilahnya mereka sendiri ya niatnya salah apa, walau alam, tiga tergantung satu nilainya penyelenggaraan umroh itu. Tapi saya minta wanti-wanti kita bukan dengan siapa kita bekerja, kita istilahnya berniaga dengan Allah. Kita umroh itu ingat, berbicara suatu nilainya margin, berbicara suatu faedah, bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Kita semaksimal mungkin kita istilahnya mengayomi masyarakat, memberikan yang terbaik buat habis masyarakat. Karena kenapa? Negara kita 40 jamaah, 100 jamaah, kita akan dosa besar dengan menggugurkan istilahnya panggilan-panggilan mereka itu. Ingat, Allah itu tidak diam. Allah akan aja. Dan kalau orang yang dipanggil itu kita potong kompas, kan gara-gara kita 100 jamaah tidak berangkat, pada Allah udah panggil. Dia nyalahkan istilahnya qadarullah tuh kayak begitu. Bukan, kita termasuk jolim sama istilahnya jamaah. Iya, begitupun istilah kita ngelawan sama qadarnya Allah. Ini hati-hati sebagai penyelenggara umroh. Makanya jadilah istilahnya kita suatu kehidupan seperti Rasulullah. Travel luar biasa. Awalnya dia nggak punya apa-apa. Awalnya di rumah mobilnya juga apa sih? Mobil doyok. Dia punya travel umroh. Pengen mobilnya keras. Dari situlah. Karena kenapa? Godaan. Yang saya katakan itu 31 bus aja uangnya 1,5 M. Betul nggak? Kegoda nggak kita? Kegoda, hati-hati. Begitupun saya berharap sama penyelenggara banyak belajar. Apa itu namanya manajemen, bagaimana kita hotel booking, bagaimana kita istilahnya booking tiket pesawat yang amanah dan sebagainya. Kalau andai kata istilahnya punya SOP penyelenggara dulu tidak akan tertipu sebenarnya. Apalagi tiket. Intinya Maupun di hotel. Contohnya itu ya, saya juga sering itu ya ngambil tiket pesawat ke kawan-kawan wholesaler yang berpercaya besar ya, DP-nya itu sekitar 3,7 3.700.000 dikali 45 tuh kita serahin kan mereka, keluarlah kode booking
tanggalnya ada, jelas sudah ya? Jelas, jam keberangkatnya ada. Kita pun pede sama teman-teman itu. Nih Bu, udah ada. Kalau bisa mah travel itu bikin brosur itu tempel tuh jadwal tiket pesawatnya di brosur, jelas sudah ada. Itu yang terbaik itu top baru travel itu. Bukan hanya memberikan suatu nilainya, apalagi yang nggak ada suatu nilainya tanggal keberangkatan. Itu yang bahaya itu. Ya? Itu bahaya. Dia cari jamaah aja, berbicara suatu brosur aja, keberangkatannya nggak ada. Bagaimana kita ittifaqnya dengan para jamaah itu? Bagaimana tatkala kita bicara sebenarnya amanah? Begitupun istilahnya dengan hotelnya, fasilitasnya, harga-harganya. Kasihan jamaah itu, Bang. Kasihan banget ya jamaah itu. Jangan membuat suatu nilainya jamaah benar-benar dibuat bingung. Akhirnya keganggu ibadah mereka itu. Gara-gara kita kurang profesional. Itu seperti itu, Bang. Kedua juga keinginan saya pada jamaah, pesan pada jamaah, carilah travel-travel yang benar-benar punya suatu travelnya yang baik. Saya bilang travelnya yang baik. Ya mana? Saya bilang, yang saya katakan itu 5 pasti itu harus ya pasti enggak travelnya, saya bilang itu berizin, pasti jadwalnya, pasti programnya, pasti hotelnya, pasti istilahnya program terbangnya, kan seperti itu Bang Kiting. Jadi harus diterbangkan. Boleh Bang Kiting bantu para jamaah, silahkan. Bang Kiting ini sebagai istilahnya tokoh masyarakat yang benar-benar ditokohkan masyarakat. Emang sekarang kan banyak seperti itu. Masyarakat ingin umroh itu bukan datang ke travel Bang Kiting, tapi datang kepada tokoh masyarakat. Boleh dibantu karena dia orang terpercaya di lingkungannya. Cuma jangan bikin kesimpulan sendiri. Karena tokoh masyarakat dia nggak ngerti berapa ongkos umroh, bagaimana program, serahkan sama travel. Bahkan diharuskan tokoh masyarakat itu sebagai yang mengayomi istilahnya masyarakat yang mau umroh, transportnya langsung ke suatu nilainya travel aja. Misalkan saya mau umroh masyarakat nih, Bang Kiting kan misalkan di umroh ya, bantu saya sekarang ini misalkan ya, Bang Kiting saya mau umroh dong ke Alpik, yuk berapa duit Bang Kiting? Bang Kiting 35 juta, ini uangnya, kata Bang Kiting, ini bagusnya ya, kata Bang Kiting, langsung aja transfer tuh ke rekening perusahaan, jangan ke saya, ini yang banyak yang salah, akhirnya hand to hand. Kadang-kadang mereka istilahnya memberikan ke suatu nilainya di luar daripada penyelenggara umroh, ke kitanya kadang-kadang dia lupa atau seperti apa, ini nggak boleh, kasihan lagi mereka, banyaknya seperti itu. Inilah boleh istilahnya kita bantu para jamaah. Cuma ibarat kita jangan kita mengeksekusi sendiri, jangan kita berbicara suatu nilainya, kita yang paling terdepan seolah-olah dia travel, ini nggak boleh karena dia bukan travel. Antum siapkan satu sesi acara dan sebagainya. Perlu saya pakai whiteboard. Siap. Perlu saya pakai screen itu ya. Boleh. Infokus boleh. Nanti akan saya jabarkan. Berapa sih anggaran yang mau mulai itu? Ya, dari harga tiket, harga semuanya akan dikupas tuntas. Semua saya tuntas kumpas ya. Biar mereka paham, biar istilahnya masyarakat paham, biar semuanya paham. Itu yang saya inginkan. Karena saya ke siapapun selalu berbicara suatu nilainya ketransparansian dan terjadi pada umroh ini. Saya sampai bilang, Bang Kiting wajah mau umroh ke saya misalkan, Pak Haji ini yang ada amanah ke saya, ada sekitar 20 jamaah, Pak Haji ini gimana? Ya udah Pak, saya bilang yang kita duduk bareng, saya bilang Bapak mau pakai tiket yang apa? Saya bilang karena dia punya grup satu grup, satu bus. Enggak gimana saya? Ini Pak Haji, kan tiket itu ada yang penting, Bang Kiting di umroh sendiri itu yang terpenting itu, yang pengaruh itu yaitu di anggaran dasar apa dikatakan satu tiket. Itu ngaruh banget. Ada hotel transit, tiket transit ya kayak Etihad, Emirat, terus Muscat, Omannya. Kalau Etihad itu transitnya itu di mana? Abu Dhabi. Seperti itu ya. Emirat transitnya itu di mana? Di Dubai gitu ya. Terus Muscat, Oman Airline transitnya di mana sih? Ya di Muscat, Oman, seperti itu. Jadi banyak yang suatu seperti itu. Kalau transit itu ya kita bisa diam diri dulu tuh sebelum ke Mekah. Itu harganya beda jauh sama yang direct. Yang terbagus itu program perjalanan itu yaitu yang langsung menggunakan Garuda Airline atau apapun istilahnya Saudi Airline, itu yang terbaik. Harganya pun bisa beda jauh, bisa selisih 2 juta, bisa selisih 1.500.000. Lumayan. Betul. Makanya saya harap pada masyarakat dilihat dulu, jangan lihat suatu harga. Itu tiketnya apa,
pesawatnya apa misalkan ya, jelas, hotelnya yang jelas seperti itu. Saya berharap masyarakat, yuk kita istilahnya bareng-bareng kita ibadah, kita niatkan tidak karena Allah, istimewa Allah, kita hubungkan kewajiban kita sebagai hamba Allah, kita kewajiban sebagai seorang muslimin muslimat. Karena kenapa? Haji dan umroh itu adalah suatu rukun Islam yang betul-betul wajib bagi orang yang mampu. Begitu. Kalau saya mau bicara zaman sekarang mampu semua begitu. Saya suka nangis berbicara, Pak Haji saya nggak mampu, saya belum ada uangnya. Aduh, kredit motor nggak bisa. Ya Allah, itu kamu salah, jangan sampai bicara begitu. Yang jauh-jauh lagi saya bilang, antum ngerokok, saya bilang satu hari berapa bungkus, satu kali itu 30.000, 2 tahun antum bisa berangkat umroh demi Allah, bukan karena saya di travel umroh. Yang saya katakan, mau daftar umroh sama siapa aja bebas. Yang penting kita tahu bobot bibit pada travelnya sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah, punya izin yang jelas. Itu yang penting. Ya harapan saya, amanah besar masyarakat, ya ikutilah istilahnya ramu-ramu daripada pemerintah. Yang penting itu aja. Oke Bang Haji, ini sampai di penghujung acara nih Bang Haji nih. Oke, kawan-kawan, saudaraku semua yang menonton video ini, bahwa bila kita untuk pergi berangkat haji umroh, kita pastikan atau hadir di sini di Al-Fiktur, atau mau nanya-nanya bisa langsung catat di kontak di bawah ini. Insya Allah kita amanah. Bila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi bila lidah melukai hati, kemana obat hendak akan kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. Waktunya Bang Haji.